Shalom, saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Tuhan Yesus berkata demikian tentang Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, ditinggal Tuhan Yesus, mati disalib dan kemudian naik di sorga, murid-murid itu menjadi yatim piatu. Enggak, kata Tuhan. Kamu enggak yatim piatu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Karena Tuhan Yesus bilang, aku akan mengirimkan penolong yang lain kepadamu. Saudara, jadi kita tidak tinggal sendiri ya. Ini pegang dulu nomor 1 ya. Nggak ada yang peduli sama saya, nggak mungkin, karena Tuhan bilang, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ada yang peduli. Ya, aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Namun demikian saudara, Tuhan itu selalu bilang gini, dunia tidak dapat menerima Dia. Dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Ya, sebab dunia tidak melihat Roh Kudus, tidak mengenal Roh Kudus, ya, tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak mengenal Roh Kudus. Dunia tidak bisa menerima Roh Kudus. Saudara, saya tuh mikir-mikir, ya, yang dimaksud Tuhan Yesus dunia itu siapa? Ya, secara luas ya kita bisa bilang seluruh dunia ini. Tapi secara khusus ada, saudara. Rasul Paulus bilang, ada orang Kristen rohani, ada orang Kristen duniawi. Jadi saya bilang begini, dunia itu memang tidak bisa menerima Roh Kudus, tapi orang Kristen duniawi juga tak bisa menerima Roh Kudus. Kenapa? Hati dari orang Kristen duniawi itu dipenuhi dengan dunia, dengan keinginan dunia, dengan kenikmatan dunia, dengan hawa nafsu dunia, dengan kepahitan dunia, dengan kemarahan dunia, dengan hawa nafsu dunia. Saudara-saudara, orang yang duniawi tidak bisa terima Roh Kudus. Jadi gimana? Ya bersihkan hatinya. Jadi kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus, jangan ada dunia di dalam hatimu. Bersihkan. Nggak susah, tinggal mau apa enggak. Ya toh, yang sering itu gini, sudahlah diampuni. Ya memang tahu lah, memang itu mesti diampuni, tapi saya kan masih daging om. Nah ini dunianya metu ini. Ya, saya kan masih daging, nggak bisa om. Ya sudah, itu kan dunianya keluar. Maksudnya dunianya muncul gitu loh, dunianya muncul. Nah, dalam kehidupan yang demikian, saudara-saudara, susah diwujudkan satu kehidupan yang penuh Roh Kudus. Hati yang berdosa, bersihkan. Darah Tuhan Yesus Kristus. Nggak susah. Tinggal bilang sama Tuhan, ini Tuhan, saya memang sudah begini terhadap si itu. Saya tahu itu salah Tuhan. Memang dia bersalah kepada saya, tapi dengan kemarahan saya pada dia, saya juga bersalah. Ampuni saya Tuhan, karena saya harus mengampuni dia. Saya dirugikan Tuhan. Saya pahit sama dia. Ampuni saya Tuhan, karena kepahitan itu dosa. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Dosa-dosa yang tersembunyi mesti dibuang, mesti diakui di hadapan Tuhan. Ngaku sama manusia malu, ngaku sama Tuhan malu juga. Tuhan tahu ya. Tapi Tuhan bilang, kamu mesti ngaku.
Pada saat seseorang membereskan kehidupannya di dalam Tuhan, hatinya dibasuh oleh darah Tuhan Yesus Kristus, hatinya itu menjadi satu tempat yang pas untuk Roh Kudus. Maka gak butuh waktu lama juga dia minta, Tuhan bilang ya memang aku mau ngasih, diantar malah sama Tuhan. Yang satu mau ngasih, yang satu minta. Klop toh? Tuhan mau ngasih, kita mau terima. Kan Tuhan Yesus janji juga dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39. Dan dia sama. Barang siapa percaya kepadaku, percaya pada Tuhan Yesus artinya bertobat. Percaya pada Tuhan Yesus itu artinya hidupnya dibasuh oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Percaya pada Tuhan Yesus itu artinya menerima Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan yang janjikan, Tuhan yang menepati. Saudara, Tuhan bilang, aku mengutus roh kebenaran, penolong dalam kehidupanmu. Saudara butuh pertolongan, Roh Kudus menolong saudara. Ya, bukan dari mana-mana pertolongan itu, dari Roh Kudus. Dia adalah penolong yang menyertai kamu selama-lamanya. Biarlah Roh Kudus masuk hidupmu. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, ada penolong yang selalu mendampingi saudara. Kasih tempat buat Roh Kudus. Amin.